Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami kelompok E5, Praktikum Kimia Bahan Alam dan Penemuan Obat, Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Di sini, kami akan membagikan review artikel kami. Selamat menyaksikan. Berikut anggota kelompok kami. Saya Arif Ferawati, NIM 108. Saya Sofia Tulfuada, NIM 109. Saya Nadia Rahman, NIM 110. Saya Zerlun Alfayana, NIM 111. Saya Gina Sudanabila, NIM 112. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Yang pertama adalah isolasi dan identifikasi kaempferol dari daun jangkang. Itu merupakan acuan dari review kita, artikel atau sebagai jurnal tambahan. Selanjutnya, ada poin pembahasan. Yang pertama itu ada judul. Yang kedua ada tujuan melakukan review. Yang ketiga ada metode review. Yang keempat ada pembahasan dan hasil. Yang kelima ada kesimpulan. Judul dari yang kami angkat yaitu isolasi dan identifikasi kaempferol dari daun jangkang serta aktivitas antibakterinya. Berikut kami sertakan foto daun jangkang serta struktur kimia dari kaempferol. Selanjutnya, ada tujuan melakukan review, yaitu untuk mengetahui analisis hasil pembacaan TLC densitometri dan untuk mengetahui kandungan senyawa flavonoid dalam suatu sampel yang diteliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zahrotul Alfaina. Oke, selanjutnya yaitu ada metode review. Metode review ini terdiri dari strategi pencarian dan pencarian istilah. Kemudian ada kriteria seleksi data terdiri dari inklusi dan eksklusi. Kemudian ada screening dan penggunaan studi. Untuk strategi pencarian dan pencarian istilah, strategi pencarian itu dilakukan dengan menggunakan web browser dengan mengetikkan alamat sumber publikasi jurnal ilmiah yang terpercaya seperti Jurnal UII, kemudian ScienceDirect, ada Google Scholar juga. Kemudian pencarian istilah dimulai dengan mengetikkan keyword seperti flavonoid dan KLT densitometer dan juga kata kunci lain seperti identifikasi, analisis, kromatografi, reaksi semprot, dan TLC densitometer. Pada kolom pencarian yang telah disediakan oleh media publikasi jurnal ilmiah, kemudian diklik tombol cari. Setelah itu, website akan melakukan pencarian data dan menampilkan hasil sesuai kriteria yang kemudian akan kita unduh. Untuk metode review berikutnya ada kriteria seleksi data yang meliputi eksklusi dan inklusi. Untuk kriteria eksklusi, data yang berasal dari publikasi ilmiah terpercaya dan publikasi di bawah 10 tahun terakhir. Dan untuk kriteria inklusinya, ada data yang berisi tentang penjelasan identifikasi senyawa flavonoid dengan menggunakan TLC densitometri. Kemudian yang terakhir ada screening dan penggunaan studi. Studi yang di-screening dalam pembuatan review artikel ini adalah total 10 buah dari jurnal ilmiah dan artikel, dan yang masuk ke dalam kriteria inklusi hanya 5 jurnal. Kemudian ada pembahasan dan hasil akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia Rahman. Silakan. Baik, pembahasan dan hasil dari review artikel kami ini terdiri dari kelebihan artikel, kemudian ada kekurangan artikel, dan yang terakhir ada rangkuman hasil. Untuk kelebihan dan kekurangan artikel sebagai berikut. Kelebihannya yaitu yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian lengkap dan runtut mulai dari ekstraksi, vaksinasi, isolasi, pemurnian isolat, dan identifikasi. Kelebihan yang kedua, hasil penelitian disajikan dengan baik, rinci, dan mudah dipahami. Kelebihan yang ketiga, penyajian hasil TLC densitometri mudah dipahami dan ringkas. Untuk adanya pencantuman merek instrumen TLC densitometri yang digunakan dalam penelitian. Untuk kelebihan yang kelima,
Dilakukan pemurnian isolat aktif setelah diperoleh hasil isolasi senyawa aktif terbaik, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh murni senyawa yang diinginkan. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, tidak disertakan nilai RF literatur, sehingga hanya membandingkan nilai RF antara standar dengan sampel dari pembacaan instrumen. Yang kedua, tidak disertakan nilai luas area atau AUC dari pembacaan instrumen TLC densitometri, sehingga pembaca harus melihat nilainya melalui kromatogram 2 dimensi yang disajikan. Untuk yang ketiga, hasil identifikasi secara visual tidak lengkap seperti tidak adanya kromatogram 3 dimensi, hasil plat KLT dari reaksi semprot, dan pengamatan di bawah UV 366. Jadi, berikut merupakan rangkuman hasil dari jurnal yang kita jadikan sebagai acuan untuk review. Yang pertama ada ekstraksi, yang kedua ada fraksinasi, yang ketiga ada isolasi, yang keempat ada pemurnian isolat, dan yang terakhir adalah identifikasi. Untuk slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk pembahasan yang pertama terkait ekstraksi, ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi yang bertujuan supaya senyawa yang diinginkan tidak rusak, dan digunakan juga pelarut. Pelarut yang digunakan yaitu berbeda-beda dengan polaritasnya yang semakin meningkat, yang bertujuan untuk mendapatkan ekstrak yang mengandung senyawa yang diinginkan paling maksimal dengan prinsip like dissolve like. Kemudian dipilih ekstrak terbaik untuk dilanjutkan ke fraksinasi. Proses fraksinasi dilakukan dengan metode VLC atau vacuum liquid chromatography. Digunakan fase gerak dengan kepolaran yang bertingkat, tunggal maupun kombinasi dengan perbandingan yang bertujuan supaya senyawa yang diinginkan dapat terpisah dari senyawa lain dan pengotor lainnya, sehingga diperoleh senyawa yang diinginkan. Kemudian dilakukan identifikasi dengan TLC densitometri untuk memilih fraksi dengan pola kromatogram yang sama untuk mengetahui fraksi yang mengandung senyawa flavonoid yang diinginkan sehingga dapat dilanjutkan ke proses isolasi. Kemudian dipilih fraksi terbaik untuk dilanjutkan ke proses isolasi. Selanjutnya, proses isolasi dilakukan dengan metode KLT preparatif dengan plat berukuran 20 cm x 20 cm dengan menggunakan fase gerak dan fase diam yang sesuai dengan sifat kepolaran senyawa yang diinginkan. Kemudian diperoleh hasil elusi berbentuk pita. Kemudian dilakukan identifikasi flavonoid dengan diuapi dengan amonia yang menghasilkan isolat berwarna kuning di bawah UV 366. Kemudian reaksi semprot digunakan sitroborat yang mana nanti hasilnya akan diperoleh fluoresensi kuning. Selanjutnya dipilih satu isolat terbaik sesuai literatur yang mana isolat tersebut menunjukkan senyawa golongan flavonoid. Kemudian dilanjutkan ke proses pemurnian isolat. Kemudian pada proses pemurnian isolat dilakukan dengan metode KLT preparatif, diperoleh aglikon isolat aktif, yang selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi. Baik, selanjutnya ada identifikasi oleh aglikon isolat aktif yang diidentifikasi sebagai senyawa camferol dengan metode TLC densitometri. Fase diamnya plat silika gel F254, sampel berdampingan dengan baku pembanding camferol, dan fase geraknya menggunakan klorofrom etil asetat 5:2. Yang kedua ada toluen etil asetat dengan 10:4 dan klorofrom metanol 24:1. Diperoleh data berupa nilai RF dan panjang gelombang maksimum untuk camferol dan aglikon isolat. Adalah hasil untuk fase gerak klorofrom etil asetat 5:2, nilai RF pada camferol 0,90 dengan panjang gelombang 372 nanometer. Dan untuk fase gerak klorofrom etil asetat 5:2, nilai RF pada aglikon isolat 0,94 dengan panjang gelombang 370 nanometer. Untuk fase gerak yang kedua
nilai RF tidak dicantumkan dalam bentuk yang terakhir untuk fase gerak klorofrometanol 24:1 yaitu 0,43 dengan panjang gelombang 369 nanometer. Untuk fase gerak klorofrometanol 24:1 nilai RF pada glikon isolat yaitu 0,43 banding 370 nanometer. Dalam hasil analisis tidak disajikan yang pertama yaitu nilai RF dan panjang gelombang maksimum untuk kemferol dan aglikon isolat pada disertakan. Yang kedua, data luas area AUC dari masing-masing eluen. Yang ketiga, kromatogram yang dicantumkan tidak lengkap untuk semua eluen yang digunakan. Yang keempat, tidak disertakan nilai RF dan panjang gelombang menurut literatur, sehingga tidak dapat menyimpulkan hasil yang terbaiknya. Nah, berikut adalah gambar kromatogram 2 dimensi menggunakan fase gerak klorofrom etanol. Kesimpulannya, melalui pencarian literatur terkait penelitian yang terdapat dalam artikel dan jurnal, dalam melakukan identifikasi suatu senyawa dari golongan yang berasal dari bahan alam dapat diawali dengan ekstraksi, fraksinasi, isolasi senyawa, pemurnian isolat. Kemudian, identifikasi senyawa dengan TLC densitometri dapat digunakan untuk analisis kualitatif berdasarkan hasil kromatogram dan nilai RF untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam suatu sampel dengan membandingkan hasil tersebut terhadap senyawa standar dan literaturnya. Demikian review artikel yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video kami. Kami kelompok 5 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.